Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kita akan membahas tentang cara mempercepat dan mengefisiensikan kode kita atau kode kalian. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf jika ada suara yang mengganggu ya teman-teman. Karena saya merekamnya ini di pagi hari, dan kalau ada suara burung atau suara hewan-hewan lainnya, mohon maaf. Dan memang saya lagi di kampung. Oke ya teman-teman, itu ya. Oke, jadi kita akan membahas cara mempercepat dan mengefisiensikan kode kalian. Kenapa ini penting? Karena dalam sebuah program, kode yang cepat dan efisien itu adalah yang bagus ya. Jangan sampai kode kita benar tapi tidak efisien, tapi tidak cepat. Itu juga bermasalah ya teman-teman. Sangat bermasalah. Oleh karena itu, teman-teman wajib, atau bukan wajib sih, perlu untuk mempelajari ini, baik kalian yang pemula maupun kalian yang akan atau yang ingin menjadi programmer senior ya, seperti itu. Jadi baik ini pemula dan yang menuju tahap senior, ini penting untuk dipelajari karena saya pun mempelajarinya, dan mungkin para programmer di luar sana juga mempelajarinya ya. Pasti senior-senior juga tahu ya, senior-senior programmer pasti tahu seperti itu. Dan kenapa mereka bisa lebih baik daripada kita atau lebih hebat daripada kita? Karena mereka punya ilmu-ilmu tertentu yang mungkin kita tidak aware untuk mempelajarinya, seperti itu. Jadi mungkin saya akan membahasnya di sini ya. Oke ya teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang ini ya, Big O Notation. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendengar Big O Notation atau mungkin pernah mendengar saya mengulasnya di beberapa video ya, menggunakannya di beberapa video, maka ini waktu yang tepat buat teman-teman belajar ya tentang Big O Notation ini. Oke ya teman-teman, ayo kita ke materi. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan saya adalah software engineer, dan saya sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya punya LinkedIn ya, silahkan. Saya punya GitHub juga kalau kalian melihat repo saya, dan saya juga punya tulisan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung saya secara material, bisa sekali dengan traktir.id/Aryadi Ahmad. Dan buat teman-teman yang tidak bisa mendukung secara material, cukup dengan subscribe saja, kalian sudah mendukung Programmer Copas untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke ya teman-teman, sekarang kita masuk ke materi. Pertanyaan pertama yang harus kita bahas adalah, apa itu Big O Notation? Big O Notation adalah notasi matematika yang digunakan dalam ilmu komputer dan analisis algoritma untuk mengevaluasi seberapa efisien sebuah algoritma dalam menangani masalah dengan input tertentu. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Oke ya, teman-teman, itu ya. Big O Notation itu adalah sebuah notasi matematika dalam ilmu komputer untuk ya analisis ya algoritma kita itu sudah efisien, sudah cepatkah, sudah space-nya baguskah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai codingan kita itu benar tapi tidak efisien, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman tentang apa itu Big O Notation. Kita akan masuk beberapa lagi ya materinya. Kita lanjut. Kenapa belajar Big O Notation? Oke ya, kenapa belajar Big O Notation? Belajar Big O Notation penting karena memahami kompleksitas, waktu, dan ruang algoritma sangatlah krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam mengembangkan sebuah aplikasi atau program, terdapat banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan setiap cara tersebut
memiliki efisiensi yang berbeda-beda dalam menangani ukuran input yang berbeda. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada dua hal penting dalam program itu ya, teman-teman. Yang pertama adalah waktu atau kecepatan, dan yang kedua adalah ruang. Oke ya, teman-teman. Ada dua hal penting dalam membuat sebuah program menjadi cepat dan efisien. Yang pertama adalah waktu dan ruang. Yang pertama adalah waktu dan yang kedua adalah ruang. Jika waktunya cepat, tapi ruang yang digunakan itu banyak, misalkan space-nya 100 MB, 200 MB, tapi cepat, itu juga bermasalah ya teman-teman. Jadi jika waktunya cepat dan ruangnya terlalu banyak yang digunakan, ruangnya tidak efisien, maka itu juga tidak bagus. Atau yang kedua, ruangnya sedikit tapi waktunya sangat lambat. Itu juga bermasalah. Jangan sampai walaupun pemakaiannya sedikit tapi lambat banget. Itu juga disebut tidak efisien ya, teman-teman. Tidak efisien. Oke. Jadi yang paling bagus itu adalah waktunya cepat dan ruang yang digunakan atau space yang digunakan itu sedikit. Itulah algoritma yang efisien. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Jadi sangat penting untuk dipelajari karena ini akan berpengaruh pada codingan kita dan pada aplikasi kita. Oke, kita lanjut ke materi. Jenis-jenis Big O notation. Saya tidak bisa menyebutnya jenis-jenisnya, tapi kelompok-kelompok Big O notation. Jadi kita akan belajar kelompok-kelompok atau jenis-jenis Big O notation. Oke, yang pertama apa? O1 notation atau O1 notation atau O constanta notation. Apa itu? O constanta notation atau konstanta, yaitu waktu eksekusi algoritma tidak bergantung pada ukuran input. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang sangat baik karena waktu eksekusinya konstan. Artinya apa? Artinya seberapapun besar input yang diberikan, tetap kecepatan dan space yang digunakan adalah konstan. Ya, teman-teman. Kalau mungkin kalian tidak mengerti, kita akan lihat di contohnya nanti ya. Kita akan lihat di contohnya. Tapi intinya adalah algoritma ini tidak bergantung pada inputan. Seberapapun banyak, mau dia 1 juta inputan, misalkan arraynya ada 1 juta ya, dia tidak terpengaruh dengan itu. Tetap kecepatannya adalah konstan, tetap 1 ya. Kalau bisa disebut 1 ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh dari O konstanta ini. Yang pertama ini adalah function untuk melakukan get first element atau mengambil elemen pertama. Oke, lihat ini ya teman-teman. Oke, arraynya ada berapa? Ada 5 ya, tapi waktu yang digunakan dan space yang digunakan ya tetap konstan ya. Dia tetap mengambil ya 1 array 0 ya. Jadi nilainya tetap 1 ya, karena array itu dimulai dari 0. Jadi algoritma notasi ini mengajarkan kita untuk mengambil data secara konstan atau mengeksekusi program kita secara konstan. Kita bisa lihat lagi contoh di case ini ya, di contoh kedua. Case data ya. Jadi kita melakukan case dengan menyimpan data. Oke, kita menyimpan misalkan nama John dan umurnya 30. Lihat, ketika saya menggunakan get data name, pasti outputnya adalah John. Saya get data age, outputnya adalah 30. Dan ini konstan. Walaupun nanti ada banyak datanya ya, mau dia 1000 datanya, tapi ketika kita memanggil datanya misalkan name, ya tetap namanya adalah John ya. Maka ini disebut dengan O constanta notation. Jadi waktu
inputnya itu konstan, dan ini adalah yang paling bagus ya. Kalau bisa seperti ini adalah yang paling bagus. Kalau tidak bisa, kita akan menggunakan notasi berikutnya seperti itu. Jadi O1 ini tidak bergantung pada input, mau dia 1000, 1 juta, tetap ya kembaliannya adalah konstan seperti itu, atau prosesnya adalah konstan. Ya, itu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami. Sebenarnya saya ingin membuatkan ilustrasinya dalam bentuk animasi, tapi itu terlalu memakan waktu ya teman-teman. Jadi saya akan membahasnya biar cepat aja ya teman-teman, karena kalau menggunakan animasi cukup lama seperti itu. Jadi saya bahasnya seperti ini saja. Semoga kalian mudah mengerti. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah O log notation atau O log n atau O logaritma notation. Apa itu? Yaitu waktu eksekusi algoritma meningkat seiring dengan peningkatan ukuran input, tetapi tidak secara linear. Algoritma yang memiliki kompleksitas logaritmik umumnya lebih cepat daripada yang linear. Apa nih maksudnya? Ya, maksudnya adalah kalau kita misalkan punya sebuah pencarian ya, misalkan saya punya array 1 sampai 10. Lalu saya ingin mencari angka 10. Kalau kita menggunakan logaritma notation, dia tidak akan melakukan pencarian secara linear, tapi dia akan memotong prosesnya sehingga kodenya lebih efisien daripada yang linear seperti itu. Oke, kita coba lihat di contoh ya. Oke, seperti ini pencarian binary search. Pencarian binary bekerja dengan membagi array menjadi 2 bagian ya, dibagi menjadi 2 bagian. Setiap kali kita memeriksa nilai pada indeks tertentu, kemudian kita hanya memeriksa salah satu bagian yang kemungkinan besar berisi nilai yang kita cari. Seperti contoh di sini ya, binary search ini ya. Jadi kita ingin mencari sebuah angka tadi 10. Tapi karena kita memotong prosesnya seperti ini ya. Misalkan ada array-nya seperti ini. 1 2 3 sampai 10 ya. Tapi yang kita cari adalah 10. Lalu bagaimana cara kerja algoritma ini? Yaitu kita membagi duanya. Jadi di sini ya. Pertama kita mencari nilai mid-nya. Berapa nilai mid-nya dibagi 2? Ya misalkan 1 sampai 10 nilai mid-nya adalah 5. Oke. Sekarang ketika sudah 5, kita cek lagi tuh. Array mid ini 5 ini lebih besar dari target yang dicari nggak? Misalkan targetnya tadi 10. Kalau dia sama dengan target, ya 5 tidak sama dengan target ya, berarti dia akan lakukan eksekusi yang kedua. Apakah mid ini lebih kecil dari target? Ternyata 5 lebih kecil dari target. Otomatis si left ditambah lagi dengan mid. Jadi midnya adalah sekarang ditambah jadi jadi 5 tambah 1 ya 6 ya, jadi 6. Lalu dicek lagi tuh, karena ini sudah berjalan, dicari lagi apakah 6 itu lebih kecil dari target. Ternyata 6 itu lebih kecil dari 10 ya, dan seterusnya dia akan terus melakukan sampai dia mendapatkan nilai 10. Begitupun sebaliknya, ketika kita cek, misalkan yang kita cari adalah nilai 1 dan nilai midnya adalah 5 ya, dari 1 sampai 10 nilai midnya adalah 5, yang kita cari adalah 1. Sekarang kita cek apakah nilai mid ini lebih kecil dari target. Ternyata tidak, 5 itu lebih besar dari 1, maka diganti lagi right-nya yang dikurangi. Jadi 5 dikurang 1 jadi 4, dan seterusnya sampai mendapatkan nilai 1. Jadi logaritmik ini memotong prosesnya sehingga kita tidak perlu mencari semuanya dari 1 sampai 10. Cukup kita memotongnya di tengah, lalu kita cari bagian yang seperlunya saja. Seperti itu. Jadi waktu eksekusinya lebih baik. Seperti itu. Oke, kita akan coba ke jenis selanjutnya. Semoga mudah dipahami ya, teman-teman. Oke. ON notation atau big O linear ya. Jadi ON menunjukkan
kompleksitas waktu sebuah algoritma yang tumbuh secara linear seiring dengan ukuran input data. Artinya, semakin besar data input yang diberikan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan datanya 100, ya kemungkinan datanya berjalan itu adalah 100. Kalau 1000 ya kemungkinan datanya adalah 1000. Oke. Kita coba lihat contohnya biar mudah dipahami. Oke. Kita akan adalah mencari nilai max atau nilai maksimal. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan setiap nilai dalam array dengan variabel yang menyimpan nilai maksimum saat ini. Jika nilai saat ini lebih besar dari nilai maksimum sebelumnya, maka variabel tersebut akan diperbarui. Setelah semua nilai dalam array diperiksa, nilai maksimum akan dikembalikan. Ini adalah proses mencari nilai maksimum ya. Jadi membandingkan satu-satu datanya tuh. Ini lebih kurang efisien daripada yang sebelumnya. Logaritma itu lebih efisien karena dia memotong di tengah. Sedangkan yang FindMax ini dia akan membandingkan satu-satu sesuai ukuran datanya. Ya kalau ukuran datanya ini adalah 6, bagaimana kalau dia 100? Pasti lebih banyak waktu yang digunakan. Bagaimana kalau 1 juta? Pasti lebih banyak lagi waktu yang digunakan. Seperti ini ya. Ada 37, kita bandingkan dulu. Apakah 3 dengan 7 apakah 3 lebih besar daripada 7? Ternyata tidak. Ya, diganti lagi tuh. Maksnya jadi tidak diganti ya. Selanjutnya dicek lagi selanjutnya. Apakah 3 lebih besar dari 2? Oh, ternyata lebih besar. Oke. Disimpan sampai nanti itu hasilnya kita mendapatkan max-nya adalah 9. Begitu ya prosesnya. Jadi algoritma ini atau notasi ini bekerja semakin banyak datanya, semakin besar eksekusi yang harus dilakukan, dan semakin lama waktu eksekusi yang akan dijalankan. Karena semakin meningkatnya data, ya pasti prosesnya juga akan semakin lambat ya, seperti itu. Ini disebut notasi N atau notasi linear. Seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Ini ya contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini adalah notasi O N logaritmik N. Apa itu? Yaitu menunjukkan kompleksitas waktu sebuah algoritma yang tumbuh seiring perkalian antara ukuran input data dengan logaritma dari ukuran input data. Artinya, semakin besar data input yang diberikan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan algoritma ON. Oke ya, kita lihat contohnya. Kalau teman-teman mungkin kurang paham dengan ini, kita langsung lihat ke contohnya. Oke, kita pakai algoritma yang namanya quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan dengan membagi data input menjadi 2 bagian, memilih elemen pivot dan memindahkan elemen yang lebih kecil dari pivot ke satu bagian dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot ke bagian yang lain. Kemudian algoritma diulangi pada kedua bagian tersebut secara rekursif sehingga seluruh data terurut. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat array pivot seperti ini, dan kita punya 2 variabel yaitu left dan right ya. Lalu kita melakukan perulangan, lalu kita cek apakah array i ini lebih kecil dari pivot. Ya pasti ya tidak lebih kecil ya karena sama ya. Jadi yang disimpan adalah right-nya array 1 kayak gitu. Lalu dicek lagi apakah array ini lebih besar ya, sampai seterusnya seperti itu. Sampai seterusnya. Nanti baru ketika prosesnya telah selesai, dia akan mengurutkan elemen-elemennya. Kalau misalkan inputnya adalah 1, 3, 10,
7, 5 ya sampai prosesnya itu selesai, baru dia berhenti. Tapi ini eh, cukup gimana ya, cukup bagus lah, karena dia memotong prosesnya, dia membagi duanya. Daripada kita mengurutkan secara linear, lebih baik kita memotong datanya lalu kita bagi satu-satu. Jadi misalkan di sini adalah 1 2, di sini adalah 5 6, baru digabung ya. Jadi 1 2 5 6. Jadi urutannya bagus ya, seperti itu. Jadi dia menyimpan array kecil di tempatnya sendiri dan array yang lebih besar di tempat yang lain, seperti itu cara kerjanya. Oke ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Saya mohon maaf kalau tidak ada animasinya, harusnya ada animasinya biar teman-teman mudah mengerti. Tapi saya harap walaupun saya jelaskan seperti ini, saya perlihatkan contohnya juga seperti ini, semoga kalian mudah mengerti dengan pembahasan yang saya maksud. Oke ya teman-teman, ini notasi berapa ya, ini yang keempat ya kalau tidak salah, atau ketiga ya, saya lupa. Yang selanjutnya adalah ini ya, ON kuadratik. ON kuadratik ya teman-teman. Notasi Big O ON kuadratik menunjukkan kompleksitas waktu sebuah algoritma yang tumbuh seiring dengan kuadrat dari ukuran input data. Artinya, semakin besar data input yang diberikan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan algoritma ON atau ON n log n. Ini algoritma yang keempat ya, kalau bukan kelima. Kita lanjut. Kalau kalian kurang paham, kita lihat contohnya. Ini salah satu contoh algoritma dengan kompleksitas waktu ON kuadratik adalah algoritma bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan membandingkan elemen yang berdekatan dalam array input dan menukar elemen tersebut jika tidak berurut. Algoritma akan mengulangi proses ini hingga seluruh data input terurut. Ya, kenapa ON kuadratik ya? Lihat ini. Dia melakukan 2 kali perulangan. Jadi makanya dia kuadratik. Kalau misalkan inputannya adalah 100 kali 100 ya 10.000 kali pengulangan ya, seperti itu. Kayak begitu cara kerjanya. Kalau ada 10 ya 100 kali pengulangan, kayak begitu. Jadi dia meningkat 2 kali lipat. Makanya disebut algoritma kuadratik. Dan bubble sort ini itu algoritma untuk mengurutkan array ya. Misalkan ada 1, 7, 8, 10, baru 3, 5. Itu gunanya dari algoritma bubble sort ini untuk mengurutkan itu, tapi secara kuadratik. Jadi kita sudah membahas ya. Yang pertama adalah O konstan, yang kedua adalah O logaritmik n, yang ketiga adalah O linear, dan yang keempat adalah O n log n, dan yang terakhir adalah O n kuadratik. Ini yang terakhir ya, yang saya bahas, O n kuadratik. Oke, semoga kalian mengerti ya ini cara kerjanya. Kalian bisa lihat contohnya bubble sort ini. Jadi dia akan melakukan perulangan 1 kali, lalu melakukan perulangan 2 kali sampai proses yang ingin kita capai selesai, seperti itu. Ya teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Mungkin pembahasan ini ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya ya di kolom komentar kalau ada yang kurang mengerti. Dan mungkin ada yang bertanya juga, apakah cuma 5 itu atau apakah cuma 4 itu? Sebenarnya ada beberapa lagi ya, tapi saya tidak bahas karena itu waktu kompleksitasnya sudah cukup lama. Kenapa 4 ini aja yang dibahas? Karena minimal ya kode kita di antara keempat ini. Kalau di atas itu ya mungkin bisa, tapi untuk pencarian data atau pengurutan data atau proses algoritma yang tidak terlalu besar datanya. Kalau menggunakan proses untuk yang 1 juta data dan prosesnya
kita menggunakan notasi yang lebih besar lagi daripada ini, maka itu akan sangat lambat. Ya kita bisa menggunakan notasi yang lain ya, kalian bisa cari juga ya notasi yang lainnya, tapi saya yang bahas 5 ini karena kalau di atas ini mungkin sudah cukup lambat dan tidak disarankan seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga kalian mengerti dan semoga ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang programming lagi. Jadi programming itu bukan tentang hanya coding ya teman-teman, kita harus belajar sedikit tentang teori juga untuk meningkatkan skill kita agar bisa naik level lagi seperti itu. Itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka silahkan di like dan dibagikan, dan bagi yang belum subscribe mohon sekali untuk di subscribe agar mengembangkan channel programmer Kopas ini. Oke ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.